Anekdot? Kalian ada yang tahu apa itu teks anekdot? Hai, kembali lagi nih di channel YouTube aku, Lydia Rahmawati 18. Oke, sebelum aku memulai video pembelajarannya, aku mau menyapa kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya. Oke, sebelum kalian memulai video pembelajarannya, ya, jangan lupa di like, komen di bawah, di subscribe dan di share. Oke, selamat menyaksikan. Nah, pada video ini kita akan ngebahas tentang KD 3.5 dan 3.6 tentang teks anekdot. Coba perhatikan gambarnya agar kalian bisa membayangkan apa itu anekdot. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, di dalam teks anekdot sendiri ada namanya teks tersirat. Apa itu teks tersirat? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum ke teks tersirat, mari kita bahas terlebih dahulu teks tersurat, yaitu makna yang mudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Contohnya, ayah sedang bekerja, maka maknanya pun sama, yaitu ayah sedang bekerja. Nah, selanjutnya adalah teks tersirat, yaitu makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Jadi, pembaca harus membaca keseluruhan sebuah teks untuk menemukan makna tersiratnya. Contohnya, ayah sedang membanting tulang. Artinya, ayah bukan sedang membanting-banting tulang, melainkan ayah sedang bekerja keras. Itulah contoh dari teks tersirat. Maknanya tidak ada di dalam sebuah teks, maka harus terlebih dahulu dipahami. Teks anekdot merupakan karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Teks anekdot memiliki tujuan. Yang pertama, untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya. Yang kedua, sebagai sarana penghibur. Dan yang ketiga, sebagai sarana pengkritik. Perhatikan deh gambarnya. Teks anekdot memiliki ciri-ciri juga loh. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau sebuah bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, teks anekdot bersifat menyindir. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang-orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang selanjutnya ada struktur dan teks anekdot. Yang pertama, struktur teks anekdot yaitu abstraksi, yaitu pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, ada namanya orientasi. Bagian cerita mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Nah, pada bagian ini menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, krisis atau komplikasi, yaitu peristiwa suatu anekdot. Nah, pada bagian krisis ini terdapat kekonyolan yang menggelitik atau mengundang tawa. Nah, yang kelima terakhir adalah koda, yaitu penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya sebuah cerita. Nah, di dalamnya ada persetujuan, komentar, ataupun penjelasan dari cerita sebelumnya. Pembahasan yang terakhir ada namanya kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Contohnya,
pada, kemarin, besok, lusa, sekarang, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang pertama, ada kata penghubung yang kedudukannya sederajat atau setara. Terdiri dari yang pertama, menggabungkan biasa. Kata kuncinya ada 3, dan, dengan, serta. Kata penghubung yang kedua, menggunakan memilih. Hanya ada 1 kata kunci, yaitu atau. Kata penghubung yang ketiga, menggabungkan pertentangan. Kata kuncinya hanya ada 4, tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya. Yang keempat, ada menggabungkan membetulkan. Kata kuncinya ada 2, melainkan, hanya. Yang kelima, ada penegaskan. Kata kuncinya bahkan, malah, lagi pula, apalagi, jangankan. Yang keenam, membatasi. Kata kuncinya ada 2, kecuali, hanya. Yang ketujuh, mengurutkan. Kata kuncinya lalu, kemudian, selanjutnya. Yang kedelapan, menyamakan. Kata kuncinya yaitu, yakni, bahwa, adalah, ialah. Yang kesembilan, menyimpulkan. Kata kuncinya jadi, karena itu, oleh sebab itu. Yang ke-B, ada kata penghubung yang menghubungkan klausa dengan klausa yang kedudukannya bertingkat. Yang pertama, menyatakan sebab. Kata kuncinya sebab, karena. Yang kedua, menyatakan syarat. Kata kuncinya kalau, jikalau, jika, bila, apalagi, dan asal. Yang ketiga, menyatakan tujuan. Kata kuncinya agar, supaya. Yang keempat, menyatakan waktu. Kata kuncinya ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala. Yang kelima, menyatakan akibat. Kata kuncinya sampai, hingga, sehingga. Yang ketujuh, menyatakan sasaran. Kata kuncinya untuk, guna. Yang terakhir, menyatakan perbandingan. Kata kuncinya seperti, sebagai, laksana. Kebahasaan yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja. Nah, kata kerja ini berfungsi sebagai mengulas tentang sebuah kegiatan atau suatu perbuatan dan aktivitas yang dijalankan oleh seseorang. Contohnya, 10 TKJ 1 sedang asik menulis teks anekdot. Nah, kata kerjanya adalah pada kata menulis. Kebahasaan yang keempat adalah urutan peristiwa berdasarkan waktu. Yang terakhir, teks kebahasaannya yaitu menggunakan jenis pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, apakah ada orang mati bisa hidup kembali? Nah, pertanyaan tersebut tidak perlu jawaban. Karena semuanya sudah tahu bahwa orang yang mati tidak dapat hidup kembali. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Bahasa Indonesia tidak membosankan seperti yang kalian kira kan? Ya, jadi kalau kalian punya niatan, pasti bisa, apapun itu bentuknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir ke video aku selanjutnya.